Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga waktu luang untuk kembali kita duduk bersama, belajar bersama, mengkaji kajian secara rutin, membahas kitab Syarah Usul Ats-Tsalatsah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini dicatat sebagai sebuah amal soleh yang dapat memberatkan amal timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ilmu ini menjadi salah satu sebab Allah akan mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menempuh dan mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Usul Ats-Tsalatsah, di mana alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sudah menyelesaikan muqaddimah yang pertama yang berkaitan dengan 4 perkara yang wajib untuk dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim, yaitu yang pertama berkaitan dengan ilmu, dan ilmu itu ada 3: ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam berdasarkan dengan dalil. Kemudian kita juga sudah jelaskan dalil di dalam Al-Quran surah Al-Asr yang merangkum 3 ataupun 4 hal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ya, ilmu tadi dibagi 3: ilmu tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agama Islam berdasarkan dalil. Kemudian setelah itu kita beramal. Setelah kita beramal, kita berdakwah. Dan yang keempat adalah sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Dan 4 hal yang wajib kita ketahui tadi, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, terangkum dalilnya dalam Quran surah Al-Asr. Dan sudah kita jelaskan beserta dengan tafsirnya. Juga sudah kita jelaskan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yang menjelaskan akan agungnya surah Al-Asr. Kemudian pada pertemuan terakhir, alhamdulillah kita juga sudah masuk pada muqaddimah yang kedua tentang
kalau muqaddimah pertama 4 perkara yang harus diketahui, maka muqaddimah yang kedua 3 perkara yang wajib untuk dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim. Di mana kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama. Insyaallah hari ini masuk kepada bagian yang kedua. Maka saya bacakan kembali matan daripada Ushulul Tsalatsah bagian yang kedua. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah, 3 perkara dan mengamalkan 3 perkara tersebut. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana. Allah lah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dan ini sudah kita jelaskan secara detail. Ya, ini menunjukkan kepada kita, kalau kita ambil kesimpulan bahwa poin pertama ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kita mengimani, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Ini namanya tauhid apa? Rububiyah. Ya. Dan sudah kita jelaskan bahwa tidak cukup seorang hamba hanya meyakini tauhid rububiyah. Tidak cukup seorang mengatakan saya yakin Allah yang menciptakan saya. Tidak cukup orang mengatakan saya yakin Allah yang menghidupkan saya, yang ngasih rezeki kepada saya. Maka butuh tauhid yang kedua yang nanti akan kita jelaskan, yaitu tauhid uluhiyah. Dan itulah inti daripada tauhid. Kemudian walam yatrukna hamala. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah Allah menciptakan kita, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasula. Bukti bahwa Allah tidak membiarkan kita begitu saja setelah Allah ciptakan, Allah utus seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada rasul yang sudah Allah utus, maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Tapi siapa yang bermaksiat, menentang, mengingkari syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, na'udzubillah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16 yang menunjukkan kepada kita harusnya kita orang-orang yang beriman mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada umat sebelumnya. Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasul. Allah ingatkan, Allah sudah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, syahidan alaikum, sebagai saksi bagi kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Allah sudah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, tapi apa kata Allah? Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Tetapi nyatanya Fir'aun apa? Bermaksiat, mengingkari rasul yang Allah utus, yaitu Nabi Musa. Akhirnya apa Allah timpakan? Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami siksa Fir'aun dengan siksa yang berat. Jadi Allah ingin memberikan sebuah pelajaran kepada kita, jangan sampai kita seperti Fir'aun. Allah sudah utus Nabi Musa kepada Fir'aun untuk memperingati Fir'aun agar taat kepada Nabi Musa, tapi nyatanya dia bermaksiat kepada Nabi Musa. Maka fa'akhadnahu akhdaw wabila, kami siksa Fir'aun dengan siksa yang sangat berat, kata Allah. Maka ini dalil menunjukkan kepada kita, siapa yang mentaati Rasul akan masuk surga. Siapa yang mengingkari
Rasul yang Allah utus sebagaimana Fir'aun mengingkari Nabi Musa, maka Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku, kata Nabi, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Siapa yang enggan itu? Man ata'ani dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani dakhalan nar. Siapa yang mengingkari diriku, tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, poin ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Jadi kalau kita ringkas, kita simpulkan, di antara 3 pelajaran yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yang pertama berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kita harus meyakini Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang ngasih rezeki sama kita. Tapi ini belum cukup. Sebagaimana saya ulang-ulang, kalau ada seorang hamba meyakini, saya yakin Allah yang ngasih rezeki sama saya yakin Allah yang menciptakan saya, tapi tauhid yang kedua ini tidak diamalkan, maka tidak dianggap seorang yang beriman. Ya, sebagaimana sudah kita ceritakan, orang jahiliyah dahulu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan siapa? Allah. Tapi mereka tidak mau tunduk sama Allah, gak mau ibadah kepada Allah. Mereka pengennya ibadah sama Allah, ibadah juga sama berhala, gak bisa. Kan begitu kan? Maka tauhid yang kedua inilah yang penting. Makanya ats-tsaniyah, yang kedua. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Allah tidak rela an yushraka ma'ahu ahadun, ada orang yang membuat syarikat, ya, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepada Allah. Lihat, di sini kita diingatkan Allah tidak pernah ridho. Allah enggak rela ada hambanya yang mengaku, iya Allah yang menciptakan saya, iya Allah yang ngasih rezeki sama saya, tapi dia menduakan Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Apakah dia menduakan Allah itu dengan menyembah malaikat yang dekat dengan Allah? Dia anggap ini malaikat-malaikat yang luar biasa. Misalkan malaikat Jibril, malaikat yang dekat dengan Allah. Kemudian dia sembah malaikat Jibril. Ataukah dia apa? Terlalu mengagungkan nabi yang Allah utus kepada mereka. Sebagaimana ya orang-orang Nasara, mereka menganggap Isa adalah putranya Allah, sehingga mereka mengibadahi Nabi Isa. Maka siapa yang menjadikan malaikat, nabi ataupun siapapun di antara makhluk Allah sebagai tandingan untuk Allah, maka apa? Mereka telah jatuh kepada apa? Kesyirikan. Inilah maksud daripada tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah adalah kita meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Inilah makna la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Itulah yang selalu saya ulang-ulang bapak-bapak sekalian, pada zaman saat ini banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak tahu makna dan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Maka berulang kali saya sampaikan, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka sangat takut dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu isi konsekuensinya. Kalau saya bilang la ilaha illallah, berarti saya tidak boleh lagi menyembah kepada berhala. Kan begitu? Tapi sekarang banyak di antara orang-orang yang mengaku saya orang Islam, saya meyakini Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan rezeki kepada saya, tapi selain dia menyembah kepada Allah, dia juga masih minta-minta kepada selain Allah. Datang ke air terjun, datang ke batu tertentu, gitu kan? Minta anak keturunan, datang ke dukun, datang ke paranormal. Berarti yang seperti ini menduakan Allah. Dia betul, Ustaz saya sholat,
Saya bayar zakat, betul. Tapi di sisi lain dia menyembah tadi sesuatu yang menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang hanya bisa memberikan rezeki siapa? Allah. Bukankah yang bisa memberikan anak keturunan siapa? Allah. Bahkan selalu saya sampaikan betapa banyak di antara kaum muslimin yang masih percaya sesuatu kepada selain Allah. Ya, bikin acara takut hujan, datang ke pawang hujan. Padahal kalau dia meyakini hanya Allah lah yang bisa menurunkan hujan, maka cukup kita meminta kepada Allah. Kan ini praktek-praktek nyata yang terjadi pada umat kaum muslimin zaman sekarang. Mereka betul menyembah Allah, tapi juga mereka menduakan Allah. Itulah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Inti daripada tauhid, inti daripada seluruh dakwah Nabi, mereka mengajak kepada kita hanya untuk menyembah kepada Allah semata. Maka Allah ingatkan, ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu, tempat ibadah itu hanyalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan janganlah kalian menyeru, ya, di dalam masjid tersebut, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, poin yang kedua ini poin yang menjadi penentu, ya, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid uluhiyah menjadi inti dakwah seluruh para nabi. Seluruh para nabi dakwahnya satu. Mereka mengajak kepada umatnya hanya untuk menyembah kepada Allah semata. Tidak boleh diduakan dengan apapun. Kalau minta hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika ingin minta kepada Allah, pada minta pertolongan hanya kepada Allah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, a'azzanillahu wa iyyakum. Dari pernyataan yang kedua ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya, ya, untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu la yanha an syai' illa wa huwa la yardah. Tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan berarti Allah enggak ridho. Ya, kalau Allah enggak ridho berarti Allah murka kepada setiap hamba yang melakukan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayat di dalam Al-Qur'an melarang kita untuk berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Jika mereka pun kufur kepada Allah, mereka melakukan kekafiran kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan iman-iman kalian. Allah enggak butuh sama iman kita. Kita yang butuh sama Allah. Makanya Allah katakan kalau mereka kufur sama Allah, Allah enggak butuh iman kalian. Wala yarda li ibadihil kufra. Tapi ini yang harus digarisbawahi. Kata Allah, dan Allah tidak meridhoi kekafiran pada hambanya. Allah enggak mau. Allah enggak ridho. Ada hambanya yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahu kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Karena Allah enggak ridho. Allah enggak ridho ada hambanya yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang ngasih dia rezeki, Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberikan segala nikmat pada kehidupannya, kemudian dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, pelajaran tauhid dan tauhid harus selalu kita ulang-ulang. Dan selalu saya sampaikan di awal pembahasan, kenapa kita harus selalu belajar tauhid, walaupun Ustaz saya udah sering dengar tauhid rububiyah, uluhiyah, udah sering. Tapi siapa menjamin, Pak? Saya selalu sampaikan, siapa yang menjamin kita bahwasanya kita akan wafat di atas tauhid? Padahal ini inti daripada kehidupan kita. Kita nggak akan pernah selamat. Kita nggak akan bisa nginjekin surga Allah kalau kita tidak meninggal di atas tauhid. Toh buktinya betapa banyak di antara kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah. Makanya ma'asyiral muslimin, jangan pernah bosan untuk belajar tauhid. Jangan pernah bosan untuk duduk di majlis yang mengajak kita kepada tauhid. Karena seluruh nabi dan rasul dakwanya adalah tauhid. Ya. Walaupun Ustaz saya sudah 10 kali belajar usul salafah, enggak apa-apa, Pak. Ulang terus. Karena itulah yang akan menguatkan kita. Karena sekali lagi, kita enggak mungkin bisa selamat dari siksa api neraka, enggak mungkin bisa masuk ke dalam surga kecuali membawa satu bekal, itu bekal tauhid. Kalaulah ada tauhid sedikit di dalam iman kita, maka itu menjadi modal utama kita dimasukkan ke dalam surga. Bukankah kita tahu dengan hadis bitokoh, seseorang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap sudah enggak mungkin lagi bisa masuk surga.
Tetapi ternyata bisa masuk surga karena ada apa? Ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Namun apakah cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah? Tentu tidak cukup. Yang penting adalah praktik nyata, aplikasi daripada la ilaha illallah. Kalau ada orang-orang 1000 kali, jutaan kali mengucapkan la ilaha illallah, tapi praktik nyatanya masih suka mendatangi dukun, paranormal, menduakan Allah, datang ke tempat yang keramat, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, maka percuma. Ya, maka percuma. Itulah yang harus selalu kita kuatkan, bahwa tauhid, tauhid dan tauhid. Maka Allah katakan wala yardha li ibadihil kufra. Allah tidak ridho ya kekufuran dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Tapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka. Kalau ada orang yang nanti ridho sama orang-orang yang beriman sama Allah, ridho dengan kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini, kalau sekiranya ada orang-orang yang ridho dan menganggap itu hal yang biasa, maka kata Allah, fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasikin. Maka ketahuilah Allah tidak ridho kepada orang-orang yang membuat kefasikan. Ini menunjukkan kepada kita nanti pelajaran yang ketiga setelah tauhid rububiyah, uluhiyah, ada namanya al-wala wal bara. Wala itu adalah loyalitas, kasih sayang. Dan al-bara' berlepas diri. Ini juga pelajaran yang penting ma'asyiral muslimin, di mana banyak sekarang di antara kaum muslimin yang Masya Allah mereka bisa berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman, tapi dengan saudara muslimnya apa? Keras, ya, gak sayang, ya, bahkan mungkin bermusuhan. Tapi kepada orang-orang yang merusak agama Islam, mereka yang jelas-jelas misalkan membantai kaum muslimin di Palestina, mereka bisa berangkulan. Ya, ini nggak menerapkan namanya al-wala wal bara. Tapi saudara muslimnya dicaci, dimaki, dihina, diusir, dakwanya ditentang, subhanallah. Ini berarti tidak menerapkan yang namanya al-wala wal bara. Itu nanti yang ketiga. Makanya 3 hal ini di muqaddimah ini ya, penulis ingin mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita bertauhid dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian yang ketiga apa? Al-wala wal bara. Makanya Allah katakan, kalau sekiranya ada yang ridho kepada orang-orang yang melakukan kekufuran, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Ketahuilah Allah enggak pernah ridho kepada orang-orang yang melakukan kefasikan. Fal kufru wasyirku la yardahu Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan dan kekufuran Allah enggak pernah ridho. Ya. Bukti Allah tidak ridho, innama arsala rusula wa anzalal kutuba limuharabatil kufri wasyirki wal qada alaihima. Bukti Allah enggak ridho dengan kesyirikan, makanya Allah kirim para rasul. Allah turunkan kitab-kitabnya. Tujuan daripada Allah mengirimkan para nabi rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya adalah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalimat diperangi di sini ya tentunya bukan diperangi dengan langsung apa? Dibunuh, tidak. Makanya di sinilah pentingnya kita belajar ilmu agama supaya kita tidak memiliki pemahaman yang radikal, yang serampangan. Makanya nanti kita lihat ma'asyiral muslimin, Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, tapi kita harus betul-betul menerjemahkannya dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan kata Allah, perangi. Perangi itu tidak harus dibunuh. Makanya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang punya pemikiran radikal, yang ekstrim, itu keliru dalam memahami ayat ini. Sehingga ketika mengatakan ada orang yang di luar Islam langsung apa? Diperangi, dibunuh, nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, sebagaimana kita selalu ulang-ulang bahwa di dalam Islam dakwah itu hukum asalnya harus dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Enggak boleh serampangan. Makanya ma'asyiral muslimin, mereka yang punya pemikiran mudah mengkafirkan, ya, bom sana bom sini, ya, dakwanya dengan cara yang keras karena salah dalam memahami ayat ini. Mereka pikir waqatiluhum, mereka maknai bunuhlah. Nah, ini keliru. Makna bunuh dengan perangi ini berbeda. Kita ambil contoh yang lain misalkan. Makanya ada sebagian mengatakan, "Ustaz, mereka pun pakai dalil, Ustaz. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Dalilnya pun dalam As-Sunnah." Betul, tetapi pemahaman mereka tidak dikembalikan kepada pemahaman 3 generasi terbaik umat ini, sehingga keliru, mudah mengkafirkan, ya, pemikirannya ekstrim, radikal,
Ya, padahal kita tahu ketika ada seorang non muslim, misalkan seorang kafir yang hidup di bawah naungan kaum muslimin, itu dikatakan kafir zimmi. Mereka tidak boleh diganggu, mereka tidak boleh diperangi, mereka tidak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu adalah kafir harbi yang mereka menyerang kaum muslimin, mereka memberontak kepada kaum muslimin, mereka yang menyerang kaum muslimin, yang sebenarnya yang seperti ini diperangi. Ya, maka di sini pentingnya masyarakat muslim kita belajar dengan pemahaman yang benar. Karena masyarakat muslimin, hal yang paling sulit untuk didakwahi adalah orang-orang yang punya pemikiran yang radikal. Ya, sedikit-sedikit mengkafirkan saudara muslimnya, sedikit-sedikit dihalalkan darahnya, subhanallah. Ya. Sehingga apa? Negara nggak aman, stabilitas negara tidak terjaga. Maka kita seorang muslim yang berkeyakinan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kita punya keyakinan tidak boleh kita mudah mengkafirkan saudara muslim kita. Makanya Nabi mengatakan, man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hai kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir," bisa jadi kekufurannya kembali kepada dirinya. Enggak boleh. Ya. Dan hak untuk mengkafirkan itu bukan hak individu-individu. Tapi haknya siapa? Pemerintah. Itu pun setelah melakukan apa? Ada namanya tabayyun, ada namanya apa? Izalatus syubhah. Ya, banyak persyaratannya, itu enggak mudah. Ya, tidak boleh kita bermudah-mudahan. Maka kata Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, kata Allah, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata hanya milik Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah enggak ridho dengan kesyirikan. Makanya adanya dakwah tauhid untuk memerangi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka wajar ma'asyiral muslimin, selalu saya sampaikan, kalau ada orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid. Karena seluruh para nabi dan rasul dakwanya dakwah tauhid, diperangi, dimusuhi, dicaci, dimaki, dihina. Pun zaman sekarang kalau ada orang mengatakan ayo ibadah kepada Allah semata, tinggalkan praktek-praktek kesyirikan, wah, dianggap radikal, dianggap keras. Padahal tujuan kita untuk mengingatkan umat bahwa ini adalah kesyirikan yang khawatir kalau seseorang terjerumus kepada kesyirikan, terjatuh kepada dosa besar. Kalau sudah jatuh kepada dosa besar, meninggal dan dia belum sempat bertaubat, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mereka akan kekal di dalam api neraka. Itu kurang sayang apa kita kepada saudara muslim kita? Ya, makanya para dai itu mereka berdakwah mengikuti dan melanjutkan tugasnya para nabi dan rasul. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diingatkan, karena Allahu la yardo bil kufri wa syirki fa innal wajiba 'alal mu'min alla yardo bihima. Ya. Bahwasanya Allah tidak ridho dengan kekufuran dan kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk juga tidak ridho. Makanya ma'asyiral muslimin, nanti pelajaran yang ketiga ini penting. Ya, jangan kita justru lebih sayang, bermudah-mudahan dengan orang yang melakukan kesyirikan, tapi kepada seorang muslim kita apa? Keras kepada mereka. Ya, kepada orang-orang yang jelas-jelas melakukan permusuhan yang luar biasa kepada kaum muslimin, justru malah dirangkul, justru dijaga mereka, tapi saudara muslimnya malah tidak dijaga. Ini keliru. Ya, ini keliru. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin diingatkan, wasyirku amruhu khatir. Kesyirikan itu perkaranya mengerikan, perkara yang sangat membahayakan, karena Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Lihat, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan Allah enggak akan ampuni. Dan Allah akan mengampuni dosa daripada selain kesyirikan. Bahkan kata Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan bagi mereka yang melakukan kesyirikan surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah sudah haramkan surga, kerugian bagi kita ma'asyiral muslimin. Ya, kata Nabi, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Garis bawahi. Kata Allah, kata Nabi, siapa yang bertemu dengan Allah dan dia tidak mempersekutukan Allah, dia akan masuk surga. Ini janji Nabi SAW. Siapa yang bertemu dengan Allah, kemudian dia tidak melakukan kesyirikan, dia pasti akan masuk surga. Tapi sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Tapi siapa yang bertemu nanti dengan Allah pada hari kiamat, kemudian dia melakukan kesyirikan, maka dia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Ya, dan ini memang seluruh dakwah Nabi mengatakan seperti ini. Ya, siapa yang mentauhidkan Allah masuk surga. Siapa yang melakukan kesyirikan masuk neraka. Ya, ini bukan keras. Ini syariat kita, ini ajaran kita yang memang harus kita selalu
sampaikan. Ini poin yang kedua. Berarti poin pertama adalah kita diingatkan tentang tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang ngasih rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan hidup kita. Buktinya Allah utus kepada kita seorang Nabi Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul masuk surga, siapa yang nggak taat sama Rasul masuk neraka. Yang kedua apa? Tauhid uluhiyah. Setiap kita harus meyakini Allah lah satu-satunya yang esa, yang berhak untuk kita sembah. Tidak boleh kita duakan dengan apapun, dengan makhluk apapun. Mau dia seorang nabi sekalipun, mau dia malaikat sekalipun, tidak boleh kita duakan Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak ridha. Kalau Allah tidak ridha, maka Allah tidak akan ampuni ketika orang-orang melakukan kesyirikan kecuali dia bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Ya. Oleh karenanya masyarakat muslimin, bukankah kita tahu di antara yang menjadikan penyesalan terbesar Fir'aun adalah ketika sudah Allah tenggelamkan, baru dia sadar ketika nyawanya sudah sampai kerongkongan. Tapi Allah nggak anggap, ya, karena kata Nabi SAW, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut, ya, selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Baik, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang berkaitan dengan al-wala wal bara, dan ini penting. Kita harus punya sikap, Pak. Ini poin ketiga ini menunjukkan kepada kita, bedakan Pak ya, antara toleransi dengan akidah. Sekali lagi, Islam menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Saya selalu mengatakan Islam sangat menjunjung toleransi. Kita nggak boleh ganggu ibadahnya agama yang lain, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita rusak tempat ibadah mereka, nggak boleh kita bersikap radikal kepada mereka. Tapi satu, kalau sudah urusan akidah nggak boleh dicampur aduk. Inilah nanti yang berkaitan al-wala wal bara. Dan kita harus punya sikap dalam rangka untuk menjaga akidah kita. Ya, kita harus toleran, Pak. Nggak boleh kita ganggu. Dan bukankah dulu Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, Nabi berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Ada 3 suku besar orang Yahudi di kota Madinah. Ada namanya Bani Qainuqa, Bani Nadir, satu lagi Quraidah. Ini orang-orang Yahudi. Apakah Nabi langsung perangi mereka? Enggak. Mereka berdampingan hidup dengan Nabi SAW. Ini toleransi namanya. Ya, tapi toleransi tidak dibenarkan ketika kita ikut dalam ritual agama mereka. Ini bukan. Ini namanya bukan toleransi, kebablasan. Nah, maka ini terlebih dahulu saya ingin garis bawahi supaya kita tidak berpikir bahwa kalau kita bicara walal baro berarti kita nggak toleran, berarti kita intoleran. Enggak. Sekali lagi, Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi beragama. Islam sangat menjunjung tinggi ya keberagaman, tetapi tidak boleh disatukan antara urusan akidah dengan urusan toleransi. Ya, beda. Muamalah, boleh kita bermuamalah dengan muslim, betul atau tidak? Kita mau dagang sama mereka silakan, mau bisnis dengan mereka silakan. Bukankah Nabi SAW juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani? Tapi urusan akidah nggak boleh dicampur adukan. Itulah harus kita bedakan, mana ranah muamalah, mana ranah akidah. Mana ranah toleransi, mana ranah akidah yang memang kita harus berpegang teguh dengan masalah akidah. Itulah yang dimaksud dengan al-wala wal bara. Nah, kita masuk kepada yang ketiga. Berapa menit lagi adzan? 5. Oke, baik. Masih ada waktu untuk kita baca, kemudian nanti kita jelaskan. Annaman ata'ar rasul. Lihat. Siapa yang mentaati Rasul, wa wahhadallaha, kemudian dia ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wala yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Ini syarat yang ketiga. Ilmu yang ketiga yang wajib untuk dipelajari setiap muslim. Siapa yang mentaati ya Rasul, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Maka tidak boleh dia berwala, tidak boleh dia berkasih sayang, berloyalitas kepada orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, walaupun mereka adalah orang-orang terdekat dari mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita sikap seorang muslim bahwa kita dilarang untuk berkasih sayang secara berlebihan, loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi agama
Islam. Kita ambil contoh misalkan orang-orang Yahudi. Ya, bukankah tidak ada orang yang paling besar permusuhannya kepada kaum muslimin kecuali orang-orang Yahudi dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Bahkan kalau kita baca sejarah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan orang Yahudi itu sudah tahu Nabi itu Nabi terakhir yang diutus. Bahkan kita tahu nanti ada kisah namanya kisah Abdullah ibn Salam, seorang pendeta Yahudi, ya. Dan dia ulamanya orang Yahudi. Kita tahu ma'asyiral muslimin sebelum Nabi pindah ke kota Madinah, itu orang Yahudi memang sudah ada di kota Madinah. Makanya ada 3 suku besar di kota Madinah. Ada tadi Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini 3 suku besar. Memang mereka sudah mendiami terlebih dahulu kota Madinah. Apa alasannya? Kenapa mereka sudah ada dulu di kota Madinah? Alasan utamanya mereka sedang menunggu Nabi yang terakhir. Karena disebutkan di dalam kitab Taurat oleh para ulama mereka, di antara tempat yang nanti akan muncul seorang nabi adalah seorang nabi yang akan muncul di Jazirah Arab dan digambarkan, diceritakan alamatnya, tanda-tandanya itu di kota Yathrib yaitu Madinah. Makanya mereka berbondong-bondong kemana? Datang ke Madinah. Mereka tunggu. Ya, mereka tunggu bahwa akan muncul seorang nabi yang nanti akan datang ke kota Madinah. Makanya mereka berbondong-bondong pindah datang ke kota Madinah. Makanya orang-orang Yahudi ini selalu sesumbar kepada penduduk asli kota Madinah yaitu Aus dan Khazraj. Mereka mengatakan sebentar lagi Nabi kami akan turun. Kalau Nabi kami sudah turun, kalian Aus Khazraj akan kami binasakan. Sesumbar mereka. Tapi ternyata ketika Nabi turun, datang dan mereka lihat langsung dan mereka tahu ini tanda-tandanya benar, tapi mereka nggak mau beriman. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, sungguh kalian betul-betul akan mendapatkan ya orang yang paling keras permusuhannya kepada orang Islam siapa? Orang-orang Yahudi. 14 abad yang lalu Nabi sudah kisahkan, sudah ingatkan orang Yahudi itu orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin. Maka wajar saat ini saudara-saudara muslim kita di Palestina dibantai sama mereka. Enggak ada ampun, enggak ada belas kasihan, gak ada peri kemanusiaan lagi, sudah dihancurkan sama mereka karena Allah sudah mengingatkan, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanu, siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, sungguh betul-betul ya akan kalian dapatkan orang yang paling besar permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Ya, tambah mereka punya sifat yang sombong, punya sikap yang angkuh. Ya, banyak sekali Allah ceritakan tentang sifat-sifat orang Yahudi, ya, yang mereka memang tidak pernah ridho. Walang tardo ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, Allah sampai menggunakan kata lan. Lan itu tidak mungkin, gak akan pernah mungkin kata Allah. Tidak akan mungkin orang Yahudi dan Nasrani itu mereka ridho kepada orang Muslim sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka kita nggak percaya sama Allah. Yang menyebutkan siapa ini? Allah. Makanya mereka betul-betul nggak senang sama kaum muslimin. Tapi sekarang anehnya ada orang yang justru bermesraan dengan mereka, menganggap mereka adalah kawan mereka. Bahkan mungkin membantu untuk menghancurkan kaum muslimin. Na'udzubillah. Maka disinilah pentingnya kita belajar al-wala wal bara. Sekali lagi, kalau al-wala al-bara kita bukan berarti intoleran. Sekali lagi kita sangat mendukung yang namanya toleransi. Tapi bedakan antara urusan akidah dengan masalah urusan toleransi. Wallahu taala alam. Nanti kita akan lanjutkan sedikit setelah adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada poin yang ketiga, ya. Bahwa anna man ata'ar rasul, siapa yang mentaati rasul, wa wahhadallah, dan dia mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah, maka tidak boleh dia berwala, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka orang-orang terdekatnya. Apa dalil tentang hal ini? Mari kita renungi ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 22. Mari kita perhatikan ciri orang yang beriman. Ya. Yang iman sama Allah dan hari akhir, mereka tidak akan berkasih sayang, bermudah-mudahan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Mari kita perhatikan. Apa kata Allah? Kamu tidak akan pernah dapatkan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada kita, kalau ada orang yang mengaku saya beriman sama Allah, saya beriman dengan hari akhir, maka Anda tidak akan pernah dapatkan mereka yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka itu senantiasa saling berkasih sayang bersama orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi bohong kalau orang mengatakan saya beriman sama Allah, saya beriman dengan ya hari akhir, tapi bermesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, bermesraan dengan orang-orang yang membantai kaum muslimin, bermesraan dengan orang-orang yang menghancurkan kaum muslimin, maka tidak dikatakan mereka orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang ngomong siapa? Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan pernah dapatkan sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, kemudian bermesraan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, ini mengatakan Allah di dalam Al-Quran. Walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Ya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapaknya, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Ya, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka-mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan keimanan di dalam hati mereka. Orang yang betul-betul iman sama Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan pernah bermesraan, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena Allah sudah tancapkan iman di dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum biruhim min. Ya. Dan hati mereka, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari sisi Allah. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian orang-orang yang seperti ini, yang tidak mau bermesraan, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka, meridho sama Allah. Ini ciri orang beriman, Pak. Orang beriman itu nggak akan bermesraan, ya, bakal lagi membantu orang-orang untuk memusuhi kaum muslimin, enggak mungkin. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka-mereka inilah yang disebut dengan golongannya Allah. Ketahuilah sesungguhnya hanya golongan Allah lah orang-orang yang akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sebetulnya banyak sekali dalil yang disebutkan di dalam kitab ini tentang pentingnya kita berwala dan al-bara. Contohnya misalkan kalau tadi larangan kita berwala, bermesraan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka lihatlah bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berlepas diri dari kaumnya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 4. Ya, Nabi Ibrahim ya mengatakan kepada kaumnya dengan perkataan yang tegas. Lihat, ini contoh dari Abul Anbiya yang punya prinsip dalam masalah akidah. Makanya Allah memulai di ayat ini dengan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Sungguh telah ada teladan bagi kalian pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Lihat, di ayat ini Allah ingin memberikan sebuah gambaran kepada kita, kalau mau contoh
kokohnya iman, ikutilah kokohnya iman siapa? Ibrahim. Bagaimana contoh kokohnya dalam memegang prinsip akidah? Idz qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya wahai kaumku, aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah daripada selain Allah. Lihat Pak, tegas. Akidah, toleransi. Tapi akidah, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian wahai kaumku karena kalian menyembah selain Allah. Ya, kafarna bikum, aku kufur kepada kalian, saya tidak akan mengikuti kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ini satu prinsip yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa urusan akidah kita harus apa? Harus tegas. Oleh karenanya masyarakat muslimin, saya ingin menggarisbawahi dalam hal ini ya, betapa miris kita melihat orang-orang yang mengaku dirinya orang beriman, orang Islam, tapi bermesraan dengan orang-orang Yahudi, bermesraan dengan orang-orang yang membantai kaum muslimin, subhanallah. Padahal ya, dari sejak zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi itu pendusta, pembohongnya luar biasa. Ya, terakhir masyarakat muslimin, saya ingin sedikit ya memberikan satu contoh betapa rusaknya akhlak orang-orang Yahudi dari zaman Nabi SAW. Masyarakat muslimin, kisah ini terjadi pada sahabat yang mulia Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam dahulunya adalah ulamanya orang Yahudi di kota Madinah. Ulama besarnya, dia paling tahu tentang Taurat, dia paling tahu tentang agama Yahudi. Makanya ketika dia dengar kabar bahwasanya Nabi SAW sudah sampai kota Madinah, padahal saat itu dia sedang naik di atas pohon kurmanya, dia sedang metik pohon kurma. Kemudian dia dengar kabar Nabi SAW datang, dia datangi Nabi SAW. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Ketika Nabi sudah sampai kota Madinah, injafalan nasu ilai. Manusia berbondong-bondong ingin melihat sosok Nabi SAW. Maka kata Abdullah ibn Salam, ketika aku melihat sosok Nabi SAW, aku tahu bahwasanya dia bukan seorang pendusta. Singkat cerita, akhirnya dites sama Abdullah ibn Salam. Kalau dia betul-betul seorang Nabi, dia bisa menjawab 3 pertanyaan. Dikasih 3 pertanyaan oleh Abdullah ibn Salam. Dia tanya apa tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang kedua, makanan apa yang pertama yang akan dihidangkan oleh Allah kepada penduduk surga, dan bagaimana ya seseorang bisa mengetahui ya seorang bayi itu mirip kepada bapaknya atau mirip kepada ibunya. Singkat cerita, 3-tiganya dijawab oleh Nabi SAW dengan mengatakan, barusan Jibril datang memberikan jawabannya kepadaku. 3-tiganya dijawab oleh Nabi SAW, maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Abdullah ibn Salam sudah mengingatkan kepada Nabi, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. Wahai Rasulullah, ingatlah orang Yahudi itu pendustanya luar biasa. Fa in ya'lamu bi islami bahatuni. Kalau mereka tahu keislamanku, mereka pasti akan mendustakan engkau. Kalau engkau pengen buktinya, ayo sekarang kamu datang ke orang-orang Yahudi, tanya tentang diriku, siapa Abdullah ibn Salam. Lihat Pak, ini contoh dari zaman Nabi, orang Yahudi itu banyak dustanya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, tiap hari kita baca dalam sholat kita, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita memohon kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dimurkai? Itu orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi nggak mau ngamalkan. Contohnya di sini ma'asyiral muslimin, sehingga singkat cerita, ya Nabi SAW tanya kepada orang-orang Yahudi, aro'aitum, kata Nabi SAW, ya apa pendapat kalian tentang Abdullah ibn Salam? Mereka membanggakan Abdullah ibn Salam. Mereka mengatakan khairuna wabnu khairina wa a'lamuna wabnu a'lamina. Abdullah ibn Salam itu adalah orang yang paling terbaik di antara kami, anaknya orang yang paling terbaik di antara kami, orang yang paling ulama di antara kami, anaknya ulama di antara kami. Semuanya menganggap Abdullah ibn Salam orang baik. Tapi apa kata Nabi SAW? Aro'aitum in aslam. Apa pendapat kalian kalau sekiranya Abdullah ibn Salam masuk Islam? Nggak mungkin kata mereka. Ya, maka mereka mengatakan a'adahullahu min dzalik. Semoga Allah melindungi Abdullah ibn Salam biar enggak masuk Islam.
Kemudian keluarlah Abdullah ibn Salam, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Harusnya Pak, orang Yahudi masuk Islam atau tidak? Masuk Islam, karena lihat, pemimpin mereka saja meyakini Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Tapi lihat, Allah sudah ingatkan mereka. Mereka bilang apa kepada Nabi saat itu? Maka dia mengatakan, Abdullah ibn Salam, syarruna wa benu syarrina, bahwasanya Abdul ibnu Salam adalah orang yang paling buruk di antara kami, anaknya yang paling buruk di antara kami. Langsung mereka nggak mau terima lagi Abdullah ibn Salam. Ini kan bukti Pak, bahwasanya dari zaman dulu, dari zaman Nabi, orang-orang Yahudi itu sudah tahu ini seorang Nabi, udah depan mata mereka, ini orang Nabi. Bahkan ulama kami masuk Islam, beriman kepada Nabi, tapi mereka nggak mau. Lalu sekarang secara logika ada orang yang bermesraan dengan mereka. Bahkan sudah jelas-jelas mereka membantai kaum muslimin kemudian bermesraan. Nah, inilah saya ingin memberikan garis bawah di sini, pentingnya kita bersikap al-wala wal bara. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin dengan kita mengetahui 3 perkara tadi, yang pertama tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, dan ketiga al-wala wal bara, ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa mari kita sama-sama menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Mudah-mudahan ini menjadi modal utama kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, kalau kita bicara al-wala wal bara, bukan berarti kita intoleran. Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya perdamaian, Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi, tetapi sekali lagi bedakan antara toleransi dengan menjaga akidah. Itu yang ingin saya garis bawahi dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.